Cerita Bugis, Nenek Pakande. Ada dua orang anak laki-laki bersaudara. Kedua bersaudara ini masih kecil. Yang tua baru berumur 5 tahun, sedangkan adiknya baru berumur 2 tahun. Kedua anak ini mempunyai ibu tiri yang bernama Inagauleng Desitapa. Dengan demikian, kedua anak ini tinggal bersama ibu tirinya atau bersama bapaknya. Pekerjaan bapaknya hanya berkebun. Apabila bapaknya pergi pada pagi hari, tengah hari baru ia kembali. Sering juga ia membawa bekal sehingga ia kembali ketika matahari hampir terbenam. Selama bapaknya di kebun, anak yang dua ini tinggal bersama ibu tirinya. Ibu tirinya sangat tidak menyukai kedua anak itu, sehingga apabila bapak kedua anak ini tidak ada di rumah, ia tidak memberinya makan. Bahkan apabila sehari bapaknya bekerja di kebun, sehari pula kedua anak ini tidak makan dan minum. Kalau ibu tiri ini sudah melihat bapak kedua anak ini datang, ia segera membawa anak ini ke dapur, kemudian ia mengambil nasi dan dibedakinya muka anak itu dengan nasi. Ketika bapaknya makan, kedua anak ini mendekat kepada bapaknya, ingin juga makan karena sudah lapar. Bertanyalah bapaknya, apakah sudah diberi makanan anak-anak ini? Menjawab istrinya, tidak berhenti-hentinya makan, mereka selalu di dapur. Coba lihat, masih ada nasi berlumuran di pipinya. Begitulah tiap-tiap hari keadaan kedua anak itu. Kadang-kadang kalau bapaknya sedang makan, kedua anak ini mendekat, lalu diberinya makan. Walaupun demikian, kedua anak itu dari sehari ke hari makin bertambah besar juga dan sudah pandai turun bermain di tanah. Pada suatu hari, kedua anak itu bermain saling lempar raga di muka rumah. Pernah terjadi, raga dilemparkan mereka ke rumah lalu mengenai ibu tirinya. Berontaklah ibu tirinya karena sangat marah. Oleh karena sangat marahnya, ia baru akan merasa senang jika ia dapat memakan hati kedua anak itu. Ia meronta terus sampai datang bapak kedua anak itu. Lalu ceritakannya bahwa kedua anak itu sudah terlalu nakal sehingga mereka sengaja melemparnya dengan raga. Kebanyakan lelaki, kalau istrinya yang membujuknya, cepat juga ia terpengaruh. Keputusannya, ia lebih menyukai istrinya daripada anaknya sehingga ia mengabulkan permintaan istrinya itu. Oleh karena bapaknya tidak sampai hati melihat anaknya dibunuh di rumahnya, kemudian diambil hatinya, terpaksa ia memanggil tetangganya. Tetangganya itulah yang mengatakan, tidak, lebih baik saya yang membunuh anak itu. Saya akan membawa mereka ke hutan, kemudian mereka saya bunuh dan hatinya saya bawakan kepadamu. Diambillah anak itu oleh tetangganya kemudian dibawa ke pinggir hutan. Ketika sampai di pinggir hutan, menolehlah orang yang akan membunuhnya. Ia sangat kasihan melihat anak-anak itu. Terpaksa ditangkapnya seekor binatang. Hati binatang itulah yang diambilnya. Berkatalah ia kepada anak itu, kamu berdua tidak usah kembali lagi ke kampung itu. Buanglah dirimu. Sesudah berkata demikian, diambillah hati binatang itu, kemudian dibawakan kepada ibu tiri anak-anak itu. Barulah merasa senang ibu tirinya karena tidak ada lagi anak tirinya di rumah. Tinggal ia sendiri yang memiliki semua penghasilan suaminya. Kedua anak laki-laki ini berjalan terus-menerus sehingga melewati 7 gunung dan 7 bukit yang panjang. Akhirnya sampai mereka pada sebuah hutan. Masuklah mereka ke dalam hutan itu. Kira-kira setengah hari di hutan belantara itu, mereka dapati sebuah rumah. Berkatalah mereka dalam hati, mungkinkah kita akan dapat makanan? Berkatalah ia pada adiknya, kita minta nasi di sini, Dik. Rumah itu tidak berpintu, terbuka begitu saja, sehingga keduanya dapat langsung masuk. Tidak ada orang yang ditemuinya. Di dalam rumah itu sangat kotor dan tidak teratur isinya. Tulang-tulang berserakan di sana-sini. Rupanya ada tulang paha kerbau dan tulang kambing. Banyak macam tulang di situ, tetapi di dalam rumah itu juga ada beras, bermacam-macam makanan di dalamnya. Kedua anak ini sudah sangat lapar. Mereka telah berusaha mencari yang empunya rumah untuk minta sesuatu yang dapat dimakan, tetapi tidak ditemuinya. Oleh karena itu, terpaksa mereka mengambil makanan itu. Mereka duduk berhadap-hadapan. Tidak berselang lama kemudian,
Terdengarlah suara seperti guntur sambil berkata, seperti ada bau manusia. Ada bau manusia. Sadarlah kedua anak itu bahwa barangkali rumah ini adalah rumah Nenek Pakande, seperti yang biasa diceritakan orang-orang. Ia dinamai Nenek Pakande karena badannya besar, pemakan orang. Kalau kerbau dan binatang-binatang lain, dibakarnya saja kemudian dimakannya. Kalau manusia biasa, dimakan mentah saja. Dengan demikian ia dinamai Nenek Pakande. Setelah sampai di rumah, berkatalah Nenek Pakande, "Siapakah engkau cucu-cucu?" Jawab anak itu, "Kami orang tidak beribu, tetapi bapak beristri lagi. Terpaksa kami membuang diri. Hal ini menyebabkan kami sampai di rumah ini." Berkatalah Nenek Pakande, "Baiklah, tinggallah di sini cucu-cucu. Jagalah rumah ini. Saya selalu bepergian sedang rumah tidak ada yang menjaganya. Barang-barang cukup banyak di dalam rumah ini. Baik sekali bila kalian tinggal di sini. Kalianlah yang menjaga rumah bila saya bepergian." "Sudah makankah cucu-cucu?" "Sudah," jawab anak-anak itu. "Kalian harus banyak makan supaya cepat besar." "Sebesar apa hatimu, cucu?" kata Nenek Pakande. Jawab anak itu, "Baru sebesar potongan beras." Nenek Pakande berkata, "Karena itu, kalian harus makan supaya cepat besar." Setelah itu, pekerjaan mereka tiap-tiap hari hanyalah menjaga rumah, karena dari pagi, Nenek Pakande sudah meninggalkan rumah dan baru kembali pada sore hari. Setiap pulang, Nenek Pakande kadang-kadang membawa rusa, sering juga babi, dan binatang hutan lainnya untuk dimakan. Begitulah keadaannya sampai anak ini agak besar dan sudah mempunyai pikiran. Bertanya lagi Nenek Pakande, "Sudah sebesar apa hatimu, cucu?" Jawab mereka, "Barulah sebesar telur itik, Nenek." Berkata lagi Nenek Pakande, "Makanlah terus." Kedua anak itu tidak perlu lagi memikirkan cara mencari makanan karena Nenek Pakande yang mencarinya. Lama-kelamaan, besarlah kedua anak itu. Sudah biasa juga memperhatikan keadaan dan tingkah laku neneknya. Nenek Pakande selalu menggantungkan botol di loteng. Bertanyalah anak ini, katanya, "Apakah isi botol yang digantung itu?" Jangan kau pegang-pegang botol itu, karena itulah tempat nyawaku. Apabila saya akan bepergian, saya simpan nyawaku dalam botol itu. Jadi, biar apa saja yang diperbuat orang terhadap saya, atau saya bertemu dengan harimau, atau dengan apa saja yang saya bertarung, saya tidak akan mati. Botol itulah tempat nyawaku." Anak ini sudah mengetahui rahasia Nenek Pakande. Mereka berkata, "Kapan saja botol itu dipecahkan, mesti mati Nenek Pakande, sebab di situ tinggal nyawanya." Ketika anak itu sudah besar, ditanyai lagi, "Sudah sebesar apa hatimu?" Jawab mereka, "Sudah seperti bakul-bakul, Nenek." Makanlah supaya engkau menjadi besar," kata Nenek Pakande. Demikianlah keadaannya sehingga pada akhirnya kedua anak bersaudara ini menjadi dewasa. Bertanya lagi Nenek Pakande, "Sudah sebesar apa hatimu, cucu?" Jawab anak itu, "Sudah besar, Nenek, sudah boleh kau makan." Gembiralah Nenek Pakande dan berkata, "Besok subuh-subuh engkau bangun memasak ketam hitam. Kemudian engkau makan sampai kenyang. Semua yang engkau sisakan supaya disimpan saja, karena saya akan pergi ke pinggir hutan." Anak ini sudah memahami bahwa Nenek Pakande akan memakan mereka besok, sehingga dikatakannya kepada Nenek Pakande, "Pergilah tidur, Nenek, jangan sampai larut malam, karena besok engkau akan pergi." Nenek Pakande berkata, "Baiklah, engkau juga pergilah tidur." Sejak mereka mengetahui bahwa besok mereka akan dimakan, mata mereka tidak terpejam lagi sampai larut malam, sehingga masih didengarnya Nenek Pakande mendengkur. Nenek itu mengeram seperti guntur, berbunyi seperti arus. Begitulah Nenek Pakande kalau tidur. Sampai subuh, sekejap pun anak ini tak ada tidur. Pagi-pagi benar berangkatlah Nenek Pakande pergi mengasah giginya pada rumpun bambu. Gigi Nenek Pakande hanya diasah di rumpun bambu untuk menajamkannya. Manusia yang dimakan biasanya tidak lagi dibakar, diganyang begitu saja, sehingga giginya perlu tajam. Sesudah Nenek Pakande berangkat pada waktu subuhnya, anak-anak ini cepat juga bangun. Disuruhnya adiknya pergi memasak. "Baiklah kita makan, terakhir kita makan di sini," kata anak yang tua. Pada waktu adiknya pergi memasak, pergilah si kakak melihat kuda Nenek Pakande. Ditemukannya seekor. Kuda Nenek Pakande ada 2 ekor.
Berkata ia kepada adiknya, "Agak cepat masakannya, Dik." Kemudian kakaknya naik ke rumah mencari cicak. Ia berpesan kepada cicak, kalau nenek Pakande kembali nanti, jika ia memanggil saya di tanah, menyahutlah di rumah. Kalau ia memanggil di rumah, menyahutlah di loteng. Kalau ia memanggil di loteng, menyahutlah di puncak rumah. Berkata cicak, "Baiklah." Cicak ini sangat kasihan melihat kedua pemuda yang akan tiba saatnya untuk dimakan. Sesudah masak nasi tadi, berkata si kakak kepada adiknya, "Mari kita makan, Dik." Sesudah makan, berkata lagi si kakak, "Bersiaplah." Bertanya adiknya, "Bersiap untuk apa?" Jawab kakaknya, "Bersiaplah, Dik, supaya kita tinggalkan rumah ini, karena tidak lama lagi akan datang nenek Pakande memakan kita." Adiknya sangat takut lalu berteriak mendekap kakaknya. Kata kakaknya, "Tidak apa-apa, berpakaianlah cepat. Kita pergi dengan menunggang kuda nenek Pakande." Sesudah keduanya siap berangkat, berkatalah si kakak kepada adiknya, "Naiklah engkau ke loteng, ambillah botol tempat nyawa nenek Pakande agar kita bawa pergi." Naiklah adiknya mengambil botol itu. Ia sendiri turun mengekang kuda nenek Pakande. Sesudah kuda itu dikekang, datanglah juga adiknya turun dari rumah membawa botol tempat nyawa nenek Pakande. Naiklah juga ia ke atas kuda. "Naiklah, Dik, di belakang saya, berpegang erat, pegang baik-baik juga botol itu," kata kakaknya. Sesudah mereka duduk baik-baik di atas kuda, mulailah berangkat. Kuda itu mempunyai 3 kali kekang, ada kekang bawah, ada kekang tengah, dan ada kekang atas. Anak ini mencoba menyentak kekang bawah. Kuda berlari sangat kencang. Dicoba lagi menyentak kekang tengah. Kuda melayang, artinya tidak lagi berada di permukaan tanah. Dicoba lagi menyentak kekang atasnya. Terbanglah kuda itu di angkasa. Kuda nenek Pakande memang aneh sekali, tidak seperti kuda biasa. Kira-kira 2-3 menit sesudah kedua anak ini berangkat, datanglah nenek Pakande ke rumahnya, kembali untuk memakan cucunya. Waktu tiba di perkerangan, ia bertanya, "Mengapa tidak ada suara cucuku?" Lalu dipanggilnya, "Oh cucu." Menyahut cecak di rumah, katanya, "Saya ada di sini, Nenek." Merasa gembira nenek Pakande lalu katanya, "Senanglah perasaanku ini, memakan manusia. Sudah lama ia tidak memakan manusia, selalu saja binatang saja yang ia dapati." Ia naik ke rumah, tidak ditemuinya cucunya. Ia memanggil lagi, "Oh cucu, di mana kalian berada?" Menyahut lagi cecak di loteng. Katanya, "Saya ada di sini, Nenek." Nenek Pakande melompat lagi naik ke loteng. Lalu ia memanggil lagi, "Oh cucu, di mana engkau berada?" Menyahut lagi cecak di puncak rumah. Katanya, "Saya ada di puncak rumah." Nenek Pakande terus naik ke puncak rumah, tetapi tidak ditemuinya juga cucunya. Dilihatlah kudanya sayup-sayup di muka. Hanya sesayup-sayup saja kelihatan di muka, tidak jelas lagi kelihatan. Terus ia melompat ke tanah mengambil kudanya yang lain. Dicambuknya kemudian diburunya. Kuda nenek Pakande ini sangat cepat, lebih cepat lagi daripada yang dipakai kedua anak tadi. Hal ini disebabkan karena nenek Pakande yang membawanya. Kalau yang empunya sendiri yang membawanya dapat mencapai kecepatan maksimal. Apalagi nenek Pakande sendiri yang menungganginya. Tidak ada berapa lama ia mengejar, jelaslah kelihatan di muka. Katanya, "Betul cucuku di muka itu. Betul cucuku 2 bersaudara. Kudaku yang ditungganginya." Begitu hebatnya kuda mereka sehingga di angkasa kedengarannya seperti guntur besar. Kuda nenek Pakande apabila menghembuskan napasnya, keluarlah api dari hidungnya dan dari mulutnya. Dengan demikian, dunia menjadi gelap seperti akan kiamat. Guntur tidak henti-hentinya, padahal ia hanya bunyi kuda berkejar-kejaran. Kilat sambut menyambut, padahal ini hanyalah api yang keluar dari hidung kuda nenek Pakande. Nenek Pakande makin mendekat sehingga berteriaklah si adik ketakutan, "Celakalah kita kakak, celakalah kita kakak." Nenek Pakande sudah dekat, kata kakaknya. Biarkan." Tidak berhenti-hentinya mereka berkejar-kejaran. Akhirnya sudah dekat sekali. Kakaknya tiba-tiba teringat akan botol tempat nyawa nenek Pakande yang dibawa adiknya. Lalu berteriak, lemparkan botol tempat nyawa nenek Pakande." Adiknya dengan cepat melemparkan botol itu ke tanah. Kebetulan terkena pada batu. Bersamaan dengan pecahnya botol itu, jatuh pula nenek Pakande lalu meninggal. Oleh karena itu, sampai sekarang tidak ada lagi nenek Pakande karena sudah mati.
Kedua anak itu pun sudah selamat juga. Kemudian keduanya kembali mengambil semua harta nenek Pekande. Kedua anak itu menjadi kaya karena semua harta nenek Pekande menjadi pusakanya.